Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa arsyadana ila sabili jannatihi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita untuk taat dan patuh kepada Dia. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita untuk sampai ke surga Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Surga adalah impian semua hamba. Tiada satupun insan melainkan dia berharap bisa masuk ke surga Allah Jalla Jalaluh. Tapi ternyata perjalanan menuju surga tidaklah mudah. Syarat masuk surga bersama keluarga, syarat pertama adalah iman. Yang punya buku mungkin di halaman 3 di surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahin." Kata Allah Jalla Jalaluh, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, karena surga Allah diharamkan atas orang-orang kafir. Seorang mukmin harus yakin seyakin-yakinnya kalau di surga Allah nggak ada orang kafir. Jangan pernah berpikiran mungkin nggak nanti orang kafir masuk surga, nggak ada. Allah mengharamkan surga atas orang-orang kafir. Maka yang masuk surga syaratnya adalah iman. Dan diikuti oleh anak cucu mereka. Anak cucu mereka juga beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami akan hubungkan anak cucu mereka bersama mereka. Bapak-bapak bisa bayangkan dan ibu-ibu, orang yang anaknya diculik, bagaimana perasaan orang tuanya? Dia siap mengorbankan segala sesuatu. Bahkan mungkin berhari-hari dia tidak tidur. Berhari-hari dia memikirkan anaknya, laporan ke polisi, makan tidak nyaman, tidur pun tidak nyenyak. Karena memikirkan anaknya, bagaimana kondisi anaknya. Diculik, tahu anaknya dipegang oleh seseorang, mungkin dia minta tembusan. Tapi ada anak-anak yang hilang dan tidak tahu orang tua tentang keberadaan anaknya. Tahu-tahu dapat berita anaknya di dalam kardus sudah mati. Itu perasaan yang sangat tidak bisa dibayangkan orang tua kehilangan anaknya. Maka orang tua kepingin masuk surga tidak sendirian. Dia ingin masuk surga bersama keluarganya. Dan Allah perintahkan kepada para orang tua, khususnya para suami. Apa kata Allah? Di surat, lupa nama suratnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah
diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Seorang yang kafir, walaupun anaknya Nabi, tidak mungkin bisa masuk surga. Karena syarat utama apa? Iman. Kita lihat di surat Hud ayat 41. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya selama 950 tahun. Subhanallah. 950 tahun berdakwah. Kadangkala kita berdakwah setahun 2 tahun menghadapi keluarga kita. Ya Allah Ustaz, ana punya abah itu sulit diluruskan. Ana sudah putus asa. Ditanyakan, ente berapa tahun mendakwain orang tua? Baru 1-2 minggu. Itu dia, Masya Allah. Baru 2 minggu. Kau udah bosan. Nabi Nuh 950 tahun. Ternyata istrinya kafir. Gak beriman. Salah satu anaknya juga kafir. Allah mengatakan, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman untuk menaiki perahu Nabi Nuh. Yang boleh naik hanya yang beriman. Agar mereka berdoa mengucapkan bismillahi majriha wa mursaha, dengan nama Allah dia berangkat dan dengan nama Allah dia merapat nantinya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbi, Rabbku benar-benar Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian perahu itu, bahtera itu berjalan. Fi maujin kal jibal. Antum bisa bayangin tsunami. Tsunami itu ombaknya sebesar apa sih? Mungkin sebesar pohon kelapa. Mungkin 2 kali pohon kelapa. Ombak pada masa Nabi Nuh kaljibal, seperti gunung jamaah ombak itu. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya. Bagaimanapun orang tua ketika melihat anaknya berbuat salah, berbuat dosa, anak itu darah daging dia. Maka Nabi Nuh menyeru, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Anaknya lagi ada di tempat jauh, kelihatan Nabi Nuh menjerit, memanggil dia, wahai Ananda, naiklah bersama kami. Naiklah kau bersama kami dan jangan jadi orang-orang kafir. Naik dalam artian bukan supaya naik biasa, naik menjadi orang yang beriman. Maka dipesankan oleh Nabi Nuh, kau jangan bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Subhanallah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Bapak ini berdakwah kepada anaknya ratusan tahun. Dan pada akhirnya anaknya melihat musibah yang begitu besarnya, tetap gak mau. Bahkan dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan mendaki ke gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air. Itu cuma air. Aku akan naik ke gunung, maka selesai urusanku. Apa kata Nabi Nuh? Qala la asimal yawm min amrillah illa man rahim. Kata Nabi Nuh, nggak ada keselamatan hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu pada hari ini dari perintah Allah, dari urusan Allah, illa man rahim, kecuali orang yang Allah kasih sayang. Dan Allah tidak memberikan kasih sayang kepada orang-orang kafir. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang berbuat baik. Wa hala bainahumal mauj. Orang tua ngelihat anaknya mau naik ke gunung.
ingin menyelamatkan dirinya dari air. Tahu-tahu ada ombak yang menghalangi penglihatan Nabi Nuh dan anak. Satu ombak. Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Anaknya termasuk orang-orang yang tenggelam. Selesai. Peristiwa tenggelamnya dunia sudah selesai. Kapal Nabi Nuh bersandar dan air surut. Lalu Nabi Nuh berkata, siapa yang dia panggil? Tadi dia panggil anaknya, sekarang dia panggil Tuhannya. Wa nada Nuh rabbahu. Nuh memanggil Rabbnya, mengatakan faqala rabbi. Dia mengatakan, wahai Rabbku, inna ibni min ahli. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Anak bapak tetap Nabi Nuh ini. Sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan janjimu benar, janjimu pasti, dan kau adalah zat yang paling bijak, yang paling penuh dengan hikmah dalam memberikan hukum. Nabi Nuh menyebutkan bahwasanya anaknya termasuk keluarganya. Karena apa? Di ayat 40 Allah bercerita, Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, wa qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Kau bawa menuju kapalmu semua satu pasang. Min kulli zawjayn itsnain. Dari dua pasangan kau masukkan ke kapalmu. Dari binatang-binatang semua dimasukkan sama Nabi Nuh alaihi salam. Wa ahlak, dan keluargamu. Jadi Nabi Nuh disuruh untuk membawa keluarganya. Illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman. Kecuali keluargamu yang sudah ada keputusan dari Allah. Dia kafir, dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Wa man aman wa ma amanu ma'ahu illa qal. Dan orang yang beriman boleh naik, suruh naik, dan tidak beriman kecuali kecil. Maka Nabi Nuh alaihissalam ingat dengan perintah Allah bahwasanya keluarganya boleh naik kapal. Suruh bawa keluarganya. Maka Nabi Nuh berkata, inna ibni min ahli. Anakku termasuk keluargaku. Wa inna wa'idakal haq wa anta ahkamul hakimin. Apa kata Allah? Qala ya Nuh, wahai Nuh, innahu laysa min ahlik. Tuh anakmu bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Itu perbuatan yang tidak soleh. Anakmu kafir, gimana mau diminta masuk surga? Anakmu tidak beramal soleh pula sehingga minta selamat. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Kau jangan meminta kepadaku apa yang kau enggak punya ilmunya. Subhanallah, kita hati-hati mohon sama Allah sesuatu yang seharusnya enggak boleh diminta. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku memberikan mau'izah kepadamu, memberikan nasihat kepadamu agar engkau tidak menjadi orang-orang yang zalim. Bayangkan, Nabi anaknya bisa kafir. Allah itu mengeluarkan dari yang hidup yang mati. Mengeluarkan dari orang yang muslim, mungkin anaknya ada yang kafir dan murtad. Dan Allah mengeluarkan dari yang hidup, dari yang mati yang hidup. Orang tuanya kafir tapi anaknya beriman. Anaknya taat. Dan ini dunia kita, jamaah. Maka syarat pertama ingin masuk surga bersama keluarga, iman. Ada seorang menikah dengan wanita Nasraniyah. Boleh nggak muslim kawin sama perempuan Nasoro? Boleh apa nggak boleh, jemaah? Boleh. Yang ngomong boleh dalilnya apa? Nak kasih hadiah. Itu jangan ngomong boleh aja. Hah? Nggak boleh lagi. Dalilnya apa? Musyrikat, ini orang musyrik, ahlul kitab. Jamaah, boleh nggak kawin sama ahlul kitab? Boleh. Apa dalilnya untuk bilang boleh? Hah? Jangan ngomong asal boleh aja. Siapa yang tahu dalilnya? Jamaah, fadhal. Ayat Al-Maidah ayat 5, Masya Allah.
Lihat di mana antum? Nah, baca di surat Al-Maidah ayat 5. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Itu halal menikahi wanita ahlul kitab. Tapi jangan harap bisa masuk surga sama istri ente. Udah nggak ada. Ketika dia kafir, nggak ada harapan masuk surga. Ma'asyiral muslimin, perjalanan ini masuk surga bersama keluarga itu menuntut kita untuk mencari istri yang baik, untuk tidak menunda-nunda pernikahan. Yang mampu nikah, nikah. Carilah istri yang soleha. Dan pernikahan itu bukan hubungan bos dan bawahan. Pernikahan itu bukan hubungan komandan dengan anak buah. Pernikahan itu bukan hubungan majikan dengan pembantu. Tapi pernikahan itu adalah hubungan antara suami istri. Yang Allah mengatakan tentang keduanya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 187, mereka itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Jadi hubungan keduanya hubungan saling membutuhkan. Jangan pernah berkata ente yang butuh sama ana. Ente tuh kalau nggak kawin sama ana nggak jadi orang ente. Subhanallah. Ente juga kalau nggak kawin sama ana nggak jadi suami ente. Ente kawin sama jadi suami. Maka ketika kita memahami bahwasanya hubungan suami istri hubungan saling membutuhkan, selesai. Kita lihat bos kalau butuh sama anak buahnya berbuat salah sedikit, apa langsung dipecat? Enggak dia. Anak pecat, anak dapat anak buah dari mana lagi? Anak buah dapat bos yang cerewet kadangkala. Ente nggak keluar. Aduh ya bismillah anak butuh. Gimana anak keluar? Jadi tatkala saling memahami dan bahwasanya mereka saling membutuhkan, insya Allah bisa jalan bareng. Tapi kalau sudah salah satu merasa yang lainnya butuh dia dan dia tidak butuh dengan pasangannya, mulai itu keributan akan terjadi. Yang bawa buku kita akan bahas di halaman 55 tentang bagaimana memperbaiki pasangan hidup yang kurang baik, jemaah. Ana dapat WA dari istri seorang dai. Ana nggak dalam bayangannya. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dia itu ribut terus sama suaminya. Ustaz, bahkan ana pernah dicekik Ustaz sama dia ketika ana hamil Ustaz. Dia punya anak 3. Dia harus bantuin suaminya ngurus sekolahan, ya macam-macam. Sehingga dia tidak bisa melayani suaminya dengan sempurna karena suaminya yang nyuruh dia bantuin si suami. Si suami sering mengatakan, aku itu sebenarnya nggak suka sama kau. Ibu aku aja yang nyuruh kawin sama kau. Aku tuh mau menikah dengan seorang dokter apa macam-macam kadangkala. Entahlah jemaah, itu terjadi. Rusak rumah tangga kalau sudah seperti itu antum. Terus bagaimana memperbaiki pasangan hidup yang kurang baik? Kita nih nggak ada yang sempurna. Tapi sekarang caranya memperbaiki istri kita yang kurang baik, anak kita yang kurang baik. Suami memperbaiki istrinya, istri memperbaiki suaminya. Karena kita dari awal sudah tahu bahwasanya kita insan. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu pelaku dosa. Semua anak Adam itu berbuat salah, semuanya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang taubat, yang kembali kepada Allah. Sekarang bagaimana kalau antum sebagai suami memiliki istri yang punya kesalahan? Yang jelas intinya kita saling membutuhkan. Dan Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri kalian dengan cara yang baik, dan istri kita bengkok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 34. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki adalah qawwamun, pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena lelaki itu punya kemuliaan, Allah kasih kemuliaan, dan karena mereka memberikan nafkah.
Saya mau tanya sama antum, kalau di sebuah kabupaten ada anak buah polisi, ada kapten di kepolisian yang berbuat salah, siapa yang dicopot? Hah? Kapolresnya dicopot. Kapolresnya dicopot. Nggak bener nih Kapolres nih. Kepalanya dicopot. Dan para suami adalah pemimpin buat istrinya. Kalau istrimu nggak bener, kau ini siapa? Kerjamu itu ngapain sih? Kerja suami itu ngapain? Kerja komandan itu ngapain? Ya memperbaiki salah satunya. Maka ketika komandan di rumah itu membiarkan istrinya berbuat salah, maka yang disalahkan dia. Maka Allah kasih aturan kepada para suami. Allah mengatakan fasalihat, dan wanita-wanita yang salihat, qanitat, dia adalah wanita-wanita yang patuh, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, mereka menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya enggak ada karena penjagaan dari Allah. Kemudian Allah katakan wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita istri-istri kalian yang kalian takut mereka membangkang. Ada wanita-wanita yang enggak taat, udah dikasih tahu ya, udah dididik dengan benar, ini nggak boleh sholat tepat waktu, tapi kadang ada perempuan yang tetap molor sholatnya. Kasih tahu dek, sholatlah, tinggalkan semua kerjaan. Aduh belum selesai urusan ini itu, macam-macam kadang kala perempuan. Kasih tahu keluar rumah, tolong kau izin. Terus kasih tahu kau jangan memasukkan laki-laki siapa aja kecuali dengan izinku. Tapi ada perempuan-perempuan yang bandel. Bagaimana posisi suami? Perbaikin. Kata Allah, fa'idhuhun. Yang pertama kau lakukan terhadap istrimu yang membangkang adalah kasih mau'idhah. Dikasih mau'idhah. Mau'idhah hasanah. Bagaimana mau'idhah hasanah? Ya isinya nasihat-nasihat yang indah. Dan ketika memberikan mau'idhah kepada istri, balut mau'idhah itu dengan cinta dan kasih sayang. Jangan ngasih nasihat istri seakan-akan ustadz ngasih nasihat kepada muridnya. Sini ente, duduk sini. Iya, ada apa ustadz? Suaminya panggil ustadz suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah tuh pernah angkat tangan, angkat suara. Dosa angkat suara terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana Nabi memperbaiki Aisyah? Diperbaiki, salah, angkat suara itu. Duduk Rasulullah SAW, ya beramah tamah sama Aisyah, dibelain Aisyah waktu Abu Bakar memukul Aisyah, dibelain sama Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, kau tidak lihat tuh aku bela-belain engkau. Akhirnya selesai pertikaian, nggak lagi Aisyah ngangkat suaranya. Nabi nggak membacakan ayat-ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, enggak. Karena memang kondisi istri, ini istri. Maka ada cara khusus memperbaiki seorang istri. Idhu ufa'idhuhun. Kasih nasihat, mau itu dengan cinta dan kasih sayang. Rasulullah SAW ngasih nasihat kepada sahabatnya kadang-kala dimulai dengan cinta. Ya Abu Dzar inni uhibbuk. Wahai Abu Dzar, aku cinta kepadamu. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu. Sehingga tatkala suami ngasih nasihat istri dengan cinta dan kasih sayang, insya Allah istri yang soleha nurut. Ya Allah, suamiku ternyata cinta sama aku. Tapi kalau dari awal suami sudah mengatakan, aku ini sebenarnya nggak suka sama kau, kira-kira dikasih nasihat mau tuh istri? Ya nolak dari pertama. Apalagi si suami ngomong, seharusnya aku ini tidak menikah dengan engkau. Ibuku itu cuma maksa aku kawin sama engkau. Subhanallah. Udah, kau nggak akan bisa memperbaiki istrimu. Tertutup pintu nasihat. Dia mau dari mana sih? Dia tahu suamiku ini nggak suka sama aku. Ada apa aku hidup sama dia? Bahkan dia tambah membangkang mungkin. Karena dari awal suaminya sudah tidak ada mau'idhah hasanah. Kemudian kalau udah dikasih mau'idhah hasanah dengan cara yang baik, tapi tetap karena ada orang-orang yang ya udah sampai capek suami ngasih tahu tapi tetap membangkang. Kata Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Hajar, bukan hajar, tapi hajar. Hajar itu membiarkan, mendiamkan, diranjang, nggak diajak ngomong istrinya, dipunggungin istrinya ketika diranjang.
Ini suami yang soleh, kalau istri digituin, istri akan sadar. Kenapa ya suamiku ya, kok nggak mau ngomong, kok dia ngasihkan punggungnya sama aku. Ini suami yang soleh. Tapi kalau memang tiap hari suami tidurnya ngasih punggung sama istrinya, kira-kira berasa nggak si istri kalau lagi dihajar? Ya enggak, memang dia kerjaannya kayak gitu dia tuh, kata dia. Maka kita berbicara nasihat itu akan sampai ketika kita ini juga benar. Wahjuruhunna, nasihat dari Allah ini Masya Allah. Tapi kalau si suami yang kalah sama istrinya di ranjang, tetap dia menghubungin istrinya di ranjang, padahal sudah dikasih nasihat nggak nurut, si istri nggak akan nurut. Suamiku butuh sama aku, dia nggak bakal nurut, tetap dia membangkang. Karena si suami di ranjang tetap tidak bisa menghajar istrinya. Kalau sudah itu dilakukan ternyata tetap membangkang, apa yang harus dilakukan? Wadribuhun, baru dipukul. Bukan dari awal pukul. Kadang kalau si istri mengatakan, ente kalau dipukul ya anak mukul juga Ustaz. Berantem akhirnya. Mukul nih mukul nasihat. Jadi si suami ini menjaga wibawa dirinya. Mukulnya itu bukan dengan emosi, enggak. Seakan-akan dia panggil sini dia. Aku sudah ngasih nasihat engkau, aku sudah seperti ini, tapi kok kayaknya kau tetap kayak gini. Oh, ditampar wajahnya. Haram. Wala tadribil wajh, kata Rasul. Jangan mukul wajah. Jangan berpikir Islam itu KDRT membolehkan memukul. Nah, membolehkan memukul Islam, tapi nggak ada KDRT dalam Islam. Karena memukul dengan cinta dan kasih sayang, bukan karena emosi, dendam. Allahu Akbar. Baik, jadi memukul yang tidak melukain dan tidak mememarkan ya, sampai mematahkan tulang ya. Itu caranya. Bagaimana memperbaiki suami yang kurang baik? Udah tuh. Sekarang istri dapat suami yang kayak tadi, nggak bener suaminya, ngomongnya kasar di rumah. Si istri inginlah dapat suami yang soleh, yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau ternyata rizki dia tidak seperti itu? Pasangan hidup ini rizki, semuanya ingin membangun mahligai rumah tangga yang harmonis dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Tapi kadangkala antum dapatkan suami yang pemarah, suami yang tidak pandai bersyukur, suami yang kerjanya main gaple terus sama teman-temannya. Ada suami-suami itu kayak gitu, Masya Allah, main gaple yang coretan, kuping atau yang jepitan. Si istri ngelihat Masya Allah sampai malam, kadang-kala suaminya kayak gitu. Si istri mikir, ini suamiku punya istri apa enggak ya? Dia kadang-kala sibuk sama teman-temannya, melupakan istrinya dan tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai bapak. Bagaimana memperbaikinya? Yang pertama, istri berusaha introspeksi diri. Kalau suami, kenapa sih suamiku kok bisa kayak gini? Apa mungkin suaminya tidak puas dengan pelayanan dia? Mungkin suaminya tidak puas dengan makanan yang senantiasa dia bikin. Coba lihat. Maka kenapa kok kita katakan dia harus introspeksi diri, bukan menasihatin suaminya? Karena suami pemimpin. Ketika pemimpin beda sama anak buah kan mikir, kenapa bosku sekarang kok lain sama anak ya? Apa mungkin anak ini melakukan sesuatu? Dia tuh posisinya di atas. Jadi sang istri pertama introspeksi diri. Dia lihat, mungkin aku akan memperbaiki diriku. Kemudian yang kedua, bertukar pikiran sama suaminya. Bukan ngasih nasihat. Kadang-kala si suami pulang malam ya, ditunggu sama istrinya di depan pintu. Buka pintu, sini bang, sini duduk sini. Ana sudah nggak kuat sama ente, duduk sini. Insyaallah. Ente kenapa kok telat? Oh, Allahu Akbar. Kayak Pak RT aja. Ente telat kenapa? Jangan. Ketika kita nggak suka suami kita pulang malam, cari waktu yang tepat ya. Duduk. Kemudian kondisi yang rileks, penuh dengan kasih sayang. Mulai ngomong, bang, wallahu alam bang, ana nih kok kalau abang pulang malam itu nggak tahu, takut aku nih bang. Ada apa-apa sama abang? Masya Allah. Bukan dimarahin suaminya. Mulai ditumbuhkan cinta sama suaminya.
Terus tanya, bang, abang kalau boleh tahu kenapa sih bang, abang kok malam pulangnya ya? Ngomong yang baik sama suaminya, bukan ngasih nasihat, tapi gimana lah suaminya diperbaikin. Terus berusaha yang ketiga, menyenangkan suaminya. Bagaimana menyenangkan suaminya? Coba kita lihat nih hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Subhanallah, hadis ini benar-benar pelajaran indah bagi yang membina rumah tangga. Istri kalau ada masalah sama suami bukan berantem, tapi si istri kalau suaminya lagi marah, seharusnya yang minta maaf yang berbuat salah apa yang disalahin? Yang berbuat salah seharusnya minta maaf. Tapi kita lihat Rasulullah SAW demi menjaga rumah tangga, beliau mengatakan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Kalian mau gak aku kasih tahu pasangan hidup kalian, istri-istri kalian di surga? Kita kan ingin masuk surga sama istri kita. Ibu-ibu dengar ini, siapa sih wanita-wanita yang masuk surga? Qulna bala ya Rasulullah. Pasti Rasul, kita ingin tahu tuh siapa sih istri-istri kita yang akan menemani nanti di surga. Kullu wadudin walud, semua wanita yang pengasih dan subur. Idza ghadibat, kalau dia lagi marah. Ini perempuannya lagi marah. Au usi'a ilaiha, atau dia lagi disakitin. Au ghadiba zaujuha, atau suaminya yang sedang marah. Perempuannya marah atau suaminya marah, atau si perempuan disakiti. Qalat, perempuan itu akan datang menjumpai suaminya. Hadhihi yadi fi yadik, nih tanganmu ada di tanganmu. Datang nih padahal dia yang disakitin. La aktahilu bi ghamdin hatta tarda, aku tidak akan memejamkan mataku sampai yang engkau ridha. Yang salah siapa padahal? Suaminya. Ketika suami disikapi seperti ini oleh istri, dia kan jadi gak enak, bener kan? Masya Allah, ada yang salah, dia yang minta maaf. Itu untuk memperbaiki rumah tangga. Tapi kalau si perempuan senantiasa mengatakan, lu bukan anak, ente yang salah, ada apa kok anak yang harus minta maaf? Ya udah, berantem terus kerjanya. Tiap hari ada suami istri yang tiap hari berantem. Dan mereka kalau nggak berantem mungkin harus ke rumah sakit. Salah satunya sedang koma atau pingsan. Soalnya udah kehidupan mereka berantem terus. Si istri merasa tidak salah, si suami merasa dia tidak salah. Terus terapi percekcokan antara suami istri ya. Kalau memang sudah ya nggak bisa diperbaikin, cara-cara tadi nggak ketemu. Si istri tidak bisa memperbaiki suaminya, si suami juga tidak bisa memperbaiki istrinya. Ya udah manalah. Akhirnya percekcokan terus terjadi. Di surat An-Nisa ayat 35 Allah mengatakan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian takut percekcokan ya, persengketaan terjadi antara keduanya, nggak nemu jalan, ya udah ribut terus, berantem terus, maka solusinya apa? Islam kasih solusi itu, Allah yang ngasih solusi langsung. Kirim utusan dari pihak lelaki, dari pihak perempuan, ketemu. Soalnya ketika suami istri dipertemukan, subhanallah, ana pernah mempertemukan suami istri ribut. Ana diminta untuk mendamaikan. Iyalah, karena masih kerabat. Akhirnya si suami ini suka mukul istrinya. Di samping anak dia, istrinya di sebelah. Orang tuanya datang. Istrinya pertama nggak ikut. Si suami ini nuduh istrinya macam-macam. Akhirnya sama si ibu, ya anak ngasih nasihat dia untuk menyelesaikan. Si ibu manggil menantunya, sini kau datang, kau belain dirimu atas tuduhan itu. Ya namanya suami menuduh istrinya, istri bela diri. Enggak, berantem di depan anak megangin dia itu. Kakaknya ikut berantem. Ya Allah, anak bawa dia keluar sampai luka-luka. Gelas pecah semua. Ya kalau nggak bisa ketemu, jangan dipertemukan. Siapa yang dipertemukan? Keluarga perempuan, keluarga laki, bukan suami istri ini. Dia ketemu ya berantem lagi. Allah katakan, ya Allah sudah kasih tahu keluarganya, keluarga si perempuan, si istri nggak mau ngasih tahu keluarganya, takut tambah besar masalahnya. Ya udah, kalau kau takut seperti itu, seharusnya kau sabar. Maka akhirnya ya udah, ribut mereka.
In yurida islahan, kalau keduanya ingin perbaikan, yuwaffiqillah bainahuma, Allah akan beri taufik kepada keduanya. Dalam artian keduanya ini akan melihat, utusan dari lelaki dari perempuan melihat, kira-kira masih bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau dilihat, oh masih mungkin, masalahnya sih cuma kecemburuan. Masalahnya sih si laki tidak ngasih nafkah, oke nanti anak akan urus. Kan kadang-kadang seperti itu, si perempuan menuntut nafkah, si suami ya malas bekerja macam-macam, insya Allah bisa diurus kalau masalahnya cuma itu. Tapi kalau masalahnya sudah masalah berkhianat macam-macam, mungkin melihat oh ini nggak bisa diterusin, udahlah dipisahin, cerai. Kemudian dia kalau harus bercerai jangan takut. Ada wanita-wanita yang takut bercerai dengan suaminya yang zalim karena anak-anak. Setelah anak bertahan karena anak-anak, oke, kalau kamu bersabar, tapi kau tetap harus melaksanakan kewajibanmu sebagai istri. Kalau kau tidak melaksanakan nanti dosa. Kan ada orang sudah nggak suka sama suaminya sehingga dia tidak mau melayani suaminya, dan dia tidak mau bercerai. Maka dia akan berdosa, tidak melayani suaminya, dan suaminya mungkin akan berdosa karena menzalimi istrinya terus. Barakallahu ana izin minum. Alhamdulillah. Antum lihat surat At-Talaq. Firman Allah di surat At-Talaq ini, antum sering dengar firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih dia jalan keluar, dan Allah akan kasih rezeki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Itu adanya di surat Tolak. Allah katakan itu karena biasanya suami istri ketika bercerai pada bingung. Si istri bingung gimana nanti masa depan anak-anak. Anak ini gak bisa kerja Ustaz. Anak ini selama ini makan dari suami. Jangan takut kau. Kalau kau bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jangan menjadi sebagian orang tua yang mendidik anaknya supaya bekerja, persiapan untuk cerai. Jadi anaknya sekolah yang tinggi kau, kuliah jadi ini. Jadi nanti kalau kau kawin dan kau diceraikan sama suamimu, alhamdulillah kau sudah punya pekerjaan. Jadi belum kawin dipersiapkan untuk cerai. Jangan takut jemaah. Perempuan gak bekerja nanti bercerai gimana? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tahu-tahu ada yang melamar dia mungkin. Tahu-tahu ada yang memberi kesantunan kepada dia. Wallahu a'lam, tapi kau harus bertakwa kepada Allah. Dan Allah akan cukupi keduanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di halaman 72. Ya, sebelumnya itu berbicara tentang hukum cerai. Ingat, cerai ini bermain-main atau serius, jatuhnya serius. Jadi suami gurau sama istrinya, udah aku ceraikan engkau, jatuh cerai. Padahal cuma bergurau. Aku cuma bergurau ketika jatuh. Ini salah satu penghormatan Allah untuk para wanita, supaya perempuan tidak selalu disakiti hatinya. Ada suami-suami yang seperti itu. Dan di antara penghormatan Allah untuk para wanita, Allah membolehkan suami menceraikan istrinya 2 kali. At-talaqu marratan. Di surat Al-Baqarah Nah, di mana jemaah? Baik, di halaman 66 ya. Surat Al-Baqarah ayat 229. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Cerai itu 2 kali boleh. Yang boleh rujuk tentunya. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Syuf. Kau lihat, kau ada 2 pilihan. Kau jaga istrimu dengan baik-baik atau kau lepas dengan cara yang lebih baik. Orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu, cerai itu tidak ada batasannya.
Suami bisa menceraikan istri sampai 100 kali. Dalam artian dia kalau benci sama istrinya, dia katakan, kau aku ceraikan. Pas masa iddahnya mau keluar, dirujuk. Dirujuk sehari, besoknya diceraikan lagi. Seperti itu terus. Sehingga istri tidak bisa kawin-kawin dengan orang lain. Karena dia terus dirujuk sama suaminya. Dan ini kezaliman untuk para wanita. Ketika Rasulullah SAW diutus, maka ada batasan bercerai. Dan ada aturannya. Bagaimana bercerai dan bagaimana masa iddah dan bagaimana rujuk. Kemudian para wanita boleh gugat cerai. Perempuan tidak bisa menceraikan suaminya. Dalam artian suaminya nggak benar ya, sering keluar malam, lalu si perempuan tulis surat, "Mas, aku ceraikan engkau." Nggak bisa, nggak jatuh cerai. Perempuan ada hak gugat cerai. Dia boleh meminta kalau memang alasannya sesuai dengan syariat, disebutkan alasan yang syariat, karena tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah di rumah itu. Ada si istri yang ngelihat wajah suaminya itu sudah mau muntah mungkin dia, sehingga dia nggak bisa melayani suaminya. Masakan buat suaminya nggak mau. Maka dalam kondisi seperti ini, si perempuan boleh gugat cerai, karena dia tidak bisa menegakkan kewajiban-kewajiban dia di rumah itu. Atau karena akhlak suami yang buruk ya, perilaku yang buruk, maka diperintahkan atau diperbolehkan untuk bercerai. Tapi ingat, jangan gegabah minta cerai. Perempuan jangan gegabah minta cerai, karena yang minta cerai tanpa alasan yang sesuai dengan syariat tidak akan mencium surga. Baik. Permasalahan di dalam rumah tangga itu memiliki banyak hikmah. Sehingga seorang suami tidak boleh gampang-gampang menceraikan istrinya, walaupun ada banyak permasalahan. Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kau benci ada kebaikan yang banyak. Apa saja hikmah dari permasalahan di rumah tangga? Permasalahan di anak kita, permasalahan di mertua, permasalahan di orang tua kita. Yang pertama, salah satu hikmah dari problematika rumah tangga, menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa jadi menghapuskan dosa-dosa suami, bisa jadi menghapuskan dosa-dosa istri. Karena kita semua pelaku dosa. Kita banyak dosa. Dan Allah akan membalas jemaah. Di surat An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan di halaman 75 ini, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab, man ya'mal su'an yujza bih. Kata Allah, pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahlul kitab. Jadi Allah ngasih pahala bukan menurut kita. Man ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa berbuat dosa, berbuat salah, pasti Allah balas, pasti. Maka tatkala kita mengalami permasalahan di rumah, ya Allah, ya mudah-mudahan ini penghapus dosaku lah. Ribut sama istrinya. Ada seorang suami yang dapat istri galak. Ada. Tapi ditanya, ente kok gak ceraikan istrimu? Ya Allah, ana takut kalau ana ceraikan, ana dapat yang lebih galak dari dia. Kenapa tuh ana ini banyak dosanya? Bas mudah-mudahan di dunia ini dibalas, kata dia. Iya. Begitu pula seorang istri. Kadang seorang istri mendapatkan suami yang suka marah-marah, dia berpikir, kenapa ente gak cerai? Ana takut, ana cerai bisa jadi keluar dari mulut buaya masuk mulut serigala nantinya. Bahkan dikeroyok sama serigala mungkin dia. Enggak lah, udah. Maka dia berharap mungkin hal itu menjadi penghapus dosa dia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khair, ajjala lahu al-uquba fid dunya." Kalau Allah ingin kebaikan buat seseorang hamba, untuk hambanya, maka Allah akan segerakan sanksi buat dia di dunia. Allah akan segerakan.
Wa in arada bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat seseorang, maka Allah tidak akan kasih sanksi dia di dunia. Allah akan simpan sanksi buat dia nanti. Semua sanksi dijatuhkan kepada dia pada hari kiamat. Maka tatkala kita mendapatkan permasalahan di rumah tangga, ada yang diuji dengan anaknya, maka mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa. Yang kedua, problematika rumah tangga itu bisa menjadi melipat gandakan pahala buat kita. Kalau kita bersabar, nggak ngeluh. Ada orang yang dapat musibah di rumah, kerjanya ngeluh terus sama tetangganya. Itu kebiasaan manusia. Kalau dapat musibah ngeluh, kalau dapat nikmat nggak cerita-cerita dia. Kalau lagi dapat musibah nih, momennya aduh aku ditipu orang. Berapa habis ya Allah? 200 juta. Padahal bulan lalu dapat untung 100 juta, nggak cerita sama kita. Takut apa? Takut dimintain. Itu manusia. Maka tatkala kita mendapatkan musibah, sabar. Wala nabluwannakum, Allah itu akan menguji kita memang. Dengan rasa takut, rasa lapar, dengan kekurangan harta, ditinggal mati orang-orang yang dicintain, buah-buahan yang ditanam ternyata gagal panen, ya. Wa basyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Nggak dihitung. Ada seorang disebutkan suami istri ini, yang satu istrinya cantik banget, suaminya jelek jamaah. Antum kadang-kadang melihat ada pasangan pasutri ini lewat, ya Allah nggak pantas banget dia tuh. Sebelum kita tanya jawab, mungkin saya akan tanya dulu. Saya mau kasih hadiah buku nih. Sebutkan 3 nabi yang diuji oleh keluarganya. Nah, fadhal. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihissalam, masya Allah. Fadhal kirim. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk yang sebelah depan ana nih. Bagaimana cara memperbaiki suami yang tidak benar? Kita mau depan dulu nih bang, tapi nggak apa-apa sebelah situ. Fadhal. Yang pertama, istri introspeksi diri. Oke. Yang kedua, nasihatin dengan lemah lembut, ya, diajak diskusi lah. Yang ketiga, mengajak untuk sholat. Lagi marah-marah untuk mengajak sholat. Fadhal, kirim ke belakang. Iya, berusaha menyenangkan hati suami. Dan yang terakhir yang mungkin tidak dicatat di buku, tambahkan di situ doa. Doakan suaminya, insya Allah bisa diperbaiki. Begitu pula seorang suami ketika menghadapi istri yang nggak benar, ya paling tidak doanya dikencengin. Bayangkan kalau sehari full antum berdoa istighfar aja full sehari, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa antum. Tapi kita lanjutkan tanya jawab ini. Ustaz, suamiku suka mukul atau melemparkan barang-barang yang ada di depan matanya. Sudah barang-barang banyak rusak dan suka marah-marah. Apa yang harus dilakukan istri? Suami yang suka mukul, suami yang suka kasar mungkin, suka melempar barang di depan yang ada di depan dia. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan itu? Kenapa ibu menikah dengan lelaki itu yang insya Allah dulunya nggak kayak gitu? Kan ketika melamar apa, insya Allah kelihatannya kan wah baiklah. Tapi sekarang kok bisa jadi kayak gitu tuh? Apa penyebabnya?
Maka apa istilahnya, ada asap pertanda ada api gitu kan. Jangan-jangan itu adalah faktor balas dendam, atau suami melakukan hal itu karena kesalahan istri. Maka tolong istri introspeksi diri dulu. Kenapa suamiku kok kayak gini? Udah tahu suaminya ini suka marah, suka mukul, malah si istri ganyang suaminya. Dan dia seneng gitu. Nggak apa-apa Ustaz, udah berantem nggak apa-apa. Anu juga udah bosen hidup sama dia. Udah. Jadi kalau sudah sampai titik gitu nggak akan bisa memperbaiki suaminya. Udah tahu suaminya ini nggak suka dibantah. Ada suami yang Masya Allah dibantah tetap sabar. Tapi ada suami kalau istrinya bantah, dia langsung ambil gelas, dia lemparin. Ya jelas pekerjaan suaminya nggak benar. Tapi kan istri ingin membenarkan suaminya. Kalau sekedar curhat, Ustaz gimana Ustaz gitu, coba perbaikin. Doa terus ya, insya Allah bisa lah. Ibu-ibu tahu singa itu kalau kita deket-deket sama dia dimangsa gitu. Tapi sama pawangnya diginikan, datang. Kalau singa aja bisa tunduk, masa suaminya ibu-ibu nggak bisa kayak gitu? Insya Allah kalau ibu-ibunya benar buka pintu, bang sini bang, insya Allah sudah datang loh. Tapi asalkan benar nih istrinya ini, Masya Allah, dibenerin tuh, suaminya nggak benar dibenerin, insya Allah bisa benar. Begitu pula sang suami, insya Allah istrinya bisa dibenerin kalau ini nggak benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap suami atau bagaimana menyikapi suami yang tidak memberi nafkah? Bukankah nafkah lahir dan batin wajib hukumnya bagi suami? Subhanallah. Yang kedua, bagaimana jika suami sudah ngaji sunnah tapi tidak mau baca Al-Quran? Apakah hatinya sudah mati atau rusak? Ini kayaknya berantem terus nih. Iya, untuk yang pertama, para bapak dan para orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita kelak ketika mereka menikah bahwa kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban suami. Ada orang tua yang tidak mendidik anaknya bekerja. Anaknya dimanja sehingga tatkala dia besar menikah nggak bisa kerja karena dia biasa dimanja. Kalau kayak gini, ada suami yang tidak memberikan nafkah. Kadang-kala suami tidak memberikan nafkah itu melihat istrinya sudah ada penghasilan. Ya, dia kan sudah ada penghasilan, tetap wajib kau memberikan nafkah. Bukan istrimu yang malah memberikan nafkah kepadamu. Allah memberikan kemuliaan kepada lelaki karena lelaki salah satunya memberikan nafkah. Kalau tidak memberikan nafkah, rumah tangga akan pincang biasanya. Karena kepemimpinan dia sudah diambil alih oleh istri separuh seakan-akan. Si istri akan ngomong, bang, aku yang bayar listrik loh bang, jangan boros-boros gitu. Karena udah nggak enak kalau sudah simpel bayar listrik. Mobil nanti kalau udah datang mandikan ya, itu mobilku gitu kan. Karena istri yang punya mobil gitu kan. Si suami numpang ke mobilnya gitu. Kadang-kadang sudah mulai pincang, tapi istri yang soleh tidak, dia akan tetap menghargai suaminya. Walaupun mungkin ada suami yang bukan malas bekerja, tapi memang penghasilannya sedikit, ya pas-pasan, tetap dihargai karena kewajiban istri bersyukur dan menghargai suaminya. Terus bagaimana yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin? Bahaya sudah seperti itu. Maka coba diskusi, ngomong sama suami, mungkin ada kendala, ada sesuatu. Coba perbaiki diri. Ada suami-suami yang tidak mau mendatangin istrinya, tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Soalnya istrinya ngomongnya kasar. Dia ngelihat istrinya udah nggak demen sama istrinya. Maka tolong diperbaikin hal itu. Adapun berkaitan dengan suami yang ngaji sunnah tapi tidak mau baca Quran, alhamdulillah sudah mau ngaji sunnah.
Alhamdulillah mau datang ke masjid, alhamdulillah. Perkara dia tidak mau baca Quran, didoain, diajak tadarus. Ngajak tadarus suami itu jangan ngomong, sini bang, kau kan bacaanmu masih banyak yang salah bang, sini sama aku. Tapi ngomong, bang, aku nih bacaanku nih masih banyak yang salah bang, mungkin abang bisa dengerin bang. Kira-kira dengerin nggak suaminya? Oh iya, sini. Iya, biar ente bacaannya jadi benar gitu kan. Karena dia merasa dijadikan imam gitu kan. Tapi kalau dijadikan makmum nggak mau dia. Nah, bagaimana menghadapi suami yang tidak mau membantu istri di rumah, termasuk membantu mengurus anak? Jadi pada hakikatnya mengurus anak itu tugas istri, dan tugas suami adalah mendukung pengurusan dan pendidikan anak. Ada suami-suami yang memang nggak mau ngurusin anak. Kadang-kala anaknya nangis, ya Allahu Akbar, hei istri, anaknya nangis tuh kata dia. Padahal si istri sedang masak gitu ya, seperti itu. Istrinya gendong. Enggak benar juga. Rasulullah SAW itu bantuin kerjaan rumah. Ada laki-laki yang selama hidupnya tidak pernah masuk dapur. Apa kata dia? Aib. Lelaki masuk dapur aib. Subhanallah. Belajar dari mana kau itu? Rasulullah SAW itu, Masya Allah, presidennya umat Islam. Ke dapur beliau masuk, bantuin Aisyah meres susu ontanya sendiri. Kalau memang ada timbanya yang rusak, beliau bantuin. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana sikap istri? Sabar. Jangan nuntut, tapi bagaimana membuat suami membantu. Jangan pernah ngomong, bang kau itu tolonglah bantuin istri sekali-kali. Oh, berantem sudah. Tapi kalau ngomong, bang bisa nggak kau bang bantuin aku sekali aja? Iya sini sekali ya, sekali. Kalau tiap hari sekali kan tetap nggak apa-apa. Besoknya bang sekali, tiap hari sekali. Jadi hubungan rumah tangga ini udahlah, jangan saling menuntut. Kalau saling menuntut itu kewajibanmu, ini hakku, aduh. Tapi bagaimana saling memahami dan saling membutuhkan. Kemudian bapak juga tolong dibantu istrinya mendidik anak. Itu tanggung jawab bapak juga, didik anak. Allah berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam. Apa kata Allah? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Dia memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat, anak-anaknya disuruh sholat. Bapak-bapak umpamanya ketika mau ke masjid, jangan cuma istrinya, bangunin anak-anak. Enggak, bapaknya datang. Bangunin, nak, ayo nak, sholat nak. Istri banyak kerjaan di rumah, bawa anaknya ke masjid. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mendukung, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana caranya agar yakin rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Karena saya sebagai single parent merasa harus bekerja untuk menghindari anak, untuk menghidupi anak dan keluarga. Bagaimana caranya agar yakin untuk resign dari kerjaan? Kewajiban memberikan nafkah kepada anak, walaupun sudah terjadi perceraian, tetap kewajiban bapak. Ketika si anak tinggal sama istri, siapa yang membiayai itu anak? Full bapaknya. Full, walaupun sudah cerai. Masalah listrik, rumah, ini semua itu kewajiban bapak. Makanya Islam itu benar-benar memuliakan para wanita. Sekarang kan banyak janda sulit mau menikah karena bawa anak. Pikirnya si suami, aduh aku harus ngasih makan anaknya. Padahal tuh anak tanggung jawabnya bapaknya sendiri. Tapi banyak suami-suami yang zalim, yang dia lupa dengan kewajibannya, akhirnya membiarkan seorang istri menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya. Padahal itu kewajiban suaminya. Terus bagaimana supaya yakin kita dengan janji Allah Jalla Jalaluh?
Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau tadi perempuan ini bekerja, selama pekerjaannya itu boleh sesuai dengan syariat, maka nggak masalah dia bekerja. Tapi kalau sudah berseberangan dengan aturan-aturan Allah, maka dia harus tinggalkan. Bagaimana supaya yakin? Yakinlah. Engkau di perut ibumu belum bisa bekerja, belum bisa berdoa, Allah kasih makan. Keledai, binatang-binatang di hutan yang tidak pernah sekolah, nggak pernah berdoa, Allah kasih makan. Masa engkau nggak yakin? Cuma ketakwaan kita yang harus kita tumbuhkan, tauhid kita yang harus kita tumbuhkan. Bahwasanya kita dapat rezeki bukan karena bekerja. Ada orang bekerja tapi nggak dapat penghasilan. Tidak sedikit orang bekerja berusaha, akhir tahun bangkrut. Bukan malah dapat rezeki, malah dia bangkrut. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada seorang istri yang dinikahi tanpa ada catatan di negara, hanya nikah secara agama, yang merasa apa yang dinafkahkan istrinya tidak adil, 3 bulan sekali tanpa pulang, dengan alasan nafkah yang diberikan agar tidak jatuh talak. Secara agama, yang merasa apa yang dinafkahkan istrinya tidak adil. Ana nggak paham ini, tapi mungkin dia ini nikah jadi istri kedua mungkin. Si suami ini 3 bulan sekali tanpa pulang gitu ya, dan tidak memberikan nafkah yang layak. Dengan alasan nafkah yang diberikan agar tidak jatuh talak. Dia ngasih nafkah 3 bulan sekali supaya tidak jatuh talak. Nggak ada jatuh talak dengan tidak memberikan nafkah. Yang pertama dia zalim jelasnya. Tapi ingat, perempuan-perempuan ini ada yang dinikahin oleh suaminya untuk menjadi istri kedua, tapi dengan syarat. Kadang-kala ini modelnya si suami kerja di Jakarta, istrinya ada di Semarang umpamanya. Dia udah ngomong, kau mau nikah sama aku jadi istri kedua umpamanya, tapi aku bisa ke Semarang 2 bulan sekali, hanya seminggu, umpamanya seperti itu. Si istri mengatakan, oke, siap. Ya udah, itu yang dimiliki istri. Jadi suami tidak dikatakan tidak adil, karena dari awal dia sudah ngomong, aku cuma bisa seperti ini. Kalau kau mau silahkan. Kadang-kala ada istri setelah ia dalam perjalanan menuntut, kau zalim kau di sana, aku ditinggal di sini. Maka yang zalim siapa? Si istri. Seharusnya kau menolak. Tidak ada pemaksaan dalam pernikahan itu. Kau padahal udah, aku nggak mau dengan cara seperti itu. Ya sudah, nggak jadi kan? Tapi ketika sudah jadi, maka tolong istri, itu persyaratan. Allah melihat persyaratan yang diberikan itu jamaah. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu harus konsekuen dengan persyaratan yang mereka bikin. Jadi tapi kalau suami nggak ada persyaratan, kemudian dia seenak dirinya, semena-mena, maka zalim dia melakukan hal itu. Dia akan datang pada hari kiamat, orang-orang akan melihat kezaliman dia yang mungkin di dunia tersembunyi. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wasyiqquhu ma'il, di padang mahsyar datang dengan tulang rusuknya yang miring, dia jalan. Na'udzubillah min dzalik ya. Bagaimana jika ada seorang istri yang telah ketahuan selingkuh? Na'udzubillah minaz zina. Kemudian suami marah dan memukul si istri, sebab si istrinya telah ketahuan selingkuh sebanyak 2 kali. Tetapi setelah ketahuan yang kedua kalinya, si istri sudah berjanji bertobat. Seiring waktu ada perubahan baik dari si istri. Tetapi suami terkadang suka marah dan diamkan si istri, sebab suami teringat kejadian lalu yang membuat sakit hati. Bagaimana ini Ustaz? Subhanallah. Masya Allah, suaminya masih baik kalau dia masih menerima. Perselingkuhan ini ada sebabnya. Kenapa terjadi perzinaan? Salah satunya pergaulan yang tidak terjaga. Si istri ngobrol sama lelaki biasa, berduaan sama lelaki yang bukan mahramnya. Si suami membiarkan. Dengan catatan, oh enggak lah temennya atau apa. Lama-lama kau nggak tahu. Allah itu mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Semua lorong-lorong menuju zina itu ditutup sama Allah.
Memandang, disuruh tundukkan pandangan. Berduaan dengan yang bukan mahramnya, nggak boleh. Menundukkan suara kepada, melemah lembutkan suara, dilarang. Pakai parfum keluar rumah wanita, dilarang. Karena itu semua mengantarkan kepada perzinaan. Ditutup rapat-rapat memang. Maka suami ketika melihat istrinya selingkuh, apa sebenarnya yang dia lakukan? Kok bisa istrinya selingkuh? Mungkin dia yang membiarkan selama ini. Hubungan di Facebook ya, sekarang kan subhanallah, banyak perempuan membolehkan lelaki masuk rumahnya, tapi lihat lewat genteng. Dengan Facebook itu kan lewat genteng itu kan, lihat mana, masya Allah. Udah nggak ada, saya menjaga kehormatan suami saya. Nggak ada lelaki masuk rumah saya tanpa izin suami. Tapi itu laki-laki yang di Facebookmu, yang di Twitter, di medsos tuh, itu kan masuk, kau berhubungan dengan mereka. Dan kadangkala itu penyebab perselingkuhan. Tapi kalau si suami melihat istrinya bertobat dan dia menerima dan benar istrinya bertobat, ya alhamdulillah. Kalau sekali-kali dia malah karena ingat, itu wajar sebenarnya. Si istri harus sabar dan si suami harus memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah berfirman, wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kalian kepada dengan taubat nasuha, dan bisa jadi orang yang bertobat lebih baik daripada orang yang belum berbuat dosa. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah seorang istri minta diceraikan karena suami telah selingkuh dengan wanita lain dan si suami jarang atau bahkan tak pernah beribadah? Ya, kalau kita berbicara tentang boleh, suami yang masalah suami selingkuh ini hati-hati. Kadang-kadang ada yang merusak kita. Ada yang merusak pasangan suami istri. Suami mungkin ada SMS nyasar ya, atau macam-macam, atau ada hubungan SMS gak benar ya. Itu permulaan untuk selingkuh mungkin. Maka perlu diperbaikin suaminya. Kemudian kalau memang selingkuh, apalagi nggak pernah beribadah, apakah boleh minta cerai? Boleh kalau memang kejadiannya seperti itu. Tapi kalau masih bisa diperbaiki suaminya, perbaikilah suaminya, jamaah. Barakallahu fikum. Ustadz, apabila istri menuntut nafkah di luar kemampuan suami, sampai dia terlibat hutang yang amat besar dan sering memaki suami dengan kasar, bolehkah istri tersebut dicerai? Syukran wa jazakallahu khair. Bapak-bapak, banyak gagalnya perceraian itu karena salah milih pasangan hidup. Awalnya memang salah. Antum kemampuannya beli Avanza, tapi antum maksa pakai Alphard. Beda lah. Kadang-kadang kan ada perempuan-perempuan memang anak orang kaya yang masya Allah krimnya aja 700.000. Krimnya ente gajinya 1.200.000. Gak cukup buat beli krimnya. Jadi memang kenapa kita disuruh memilih? Kau mampunya itu ya udah. Sampai disebutkan oleh sebagian ulama, waman yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang meminang wanita yang cantik, maka dia harus sabar bayar mahar yang mahal. Maka kau harus lihat ini tadi, dari kenapa kau nikah sama tuh perempuan? Tahu memang kan ada memang perlengkapan perempuan ini, masya Allah jamaah. Tapi ada perempuan yang masya Allah cukup antum belikan bedak 3.000, masya Allah. Dah ya, alhamdulillah antum dapat istri kayak gitu, alhamdulillah. Tapi kalau istri sudah ketemu sama sahib-sahibnya yang perawatan, insya Allah sekali masuk perawatan 1.300.000, gaji inti cuma 2.200.000 tiap bulan. Maka istri nuntut, anakku gimana? Gak perawatan, gak cantik nantinya. Maka itu kesalahan engkau memilih. Kalau kau sudah milih kayak gitu ya gimana diopeni, diperbaiki bagaimana ini seperti ini. Bagi para wanita ingat, salah satu penyebab mereka banyak masuk neraka, mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Mereka kufur dan tidak menghargai kebaikan suami. Cukup sebagai kebaikan suami dia tinggalkan orang tuanya, kawin sama kau. Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah.
Orang hendak memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Dia punya, ya orang alhamdulillah gajinya umpamanya tiap bulan 20 juta. Masa ngasih istrinya cuma 2 juta? Ya nggak pantas lah. Lihat kebutuhan istrinya apa. Tapi kalau memang gajinya itu 50 ribu sehari, kan ada orang yang harian, maka seistri dapat 20 ribu dicukupkan. Apa cukup Ustaz? Cukup insya Allah. Yang penting hatinya nerima. Ada saya punya kerabat, istri ngobrol sama istrinya dia. Ente dikasih berapa sih tiap hari? Dia ngomong 20 ribu. Cukup? Ya harus cukup. Cuma 20, ya harus cukup. Maka subhanallah cukup jamaah. Allah berkahin kalau hati nerima. Dia alhamdulillah sudah punya beras ya. Dia mungkin beli tempe, beli sayuran. Ya suami juga akan menerima yang dimakan itu gitu loh. Dari duit 20 ribu, ini bang yang aku bisa masakkan gitu loh. Dan hidup jamaah. Antum lihat sebagian orang itu penghasilannya subhanallah. Yang buruh ya. Kerjanya sebagai buruh itu mungkin dapat 50 ribu. Yang 20 ribu ditabung sama dia. Yang 30 ribu mungkin untuk biaya hidup. Mungkin untuk bayar listrik. Dan cukup insya Allah. Makanya cari istri yang nerima, yang soleha. Kalau istri soleha masya Allah, antum gak bawa duit, dia tetap akan senyum. Masya Allah bang, kau capek bang, besok kita puasa bang ya. Masya Allah. Puasa besok gak ada yang dimakan. Mau gimana memang? Apakah boleh diceraikan? Ya kalau dikatakan boleh-boleh aja, boleh-boleh aja. Tapi mungkin kau bisa memperbaikinya insya Allah. Jangan gampang-gampang menceraikan. Kalau suami sering mengatakan kamu pulang saja, kamu tinggalkan saja rumah ini, bagaimana hukumnya ini Ustaz? Iya, di dalam buku telah dibahas cerai itu ada 2 macam lafadznya. Ada yang lafadznya sharih. Lafadz sharih itu talak, sarah, firaq. Lafadznya itu aku talak engkau, aku lepaskan engkau. Itu lafadz sharih. Tapi kalau yang seperti udah kau pulang, kau tinggalkan rumah ini, itu namanya kinayah. Tidak jelas sebagai cerai kecuali kalau ada niat dia menceraikan. Kalau seorang istri, suami mengatakan aku talak engkau, itu jatuh talak walaupun suami tidak niat. Enggak, aku nggak ada niat menceraikan, cuma karena marah aku ngomong talak, jatuh talak. Tapi kalau yang dikatakan tadi, pulanglah kau ke rumahmu, sudahlah kau tidur di rumah orang tuamu sana sudah, bawa tuh barang-barangmu. Apakah itu cerai? Itu jatuh cerai kalau suaminya niat menceraikan dengan kata. Kalau tidak jatuh cerai. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana solusi untuk saya? Ayah saya tidak menerima akhlak dari ikhwan yang sedang ta'aruf dengan saya, dengan alasan yang tidak syar'i dikarenakan belum pahamnya ayah saya dengan sunnah. Sedangkan saya menyenangi agama dan akhlak ikhwan tersebut, serta merasa cocok dengan kriteria keduniawiannya. Saya ingin menikah dengan laki-laki soleh. Jazakallah khair. Ini udah kadung jatuh cinta ini jamaah. Jadi apabila ada seorang ikhwan yang suka sama akhwat, memang caranya udah jelas, yaitu dengan meminang. Kalau ikhwannya ini ternyata udah nyunah orang tua, si akhwat belum nyunah, bagaimana solusinya? Si akhwat ini nih yang harus nyolek bapak ibunya. Iya, diminta, mohon, doain, terusnya macam-macam, berusaha. Jangan ikhwan itu, insya Allah bisa lah, Allah kasih jalan keluar. Tapi kalau memang nggak bisa, jangan kabur. Waduh Ustaz, karena demi agama, ikhwan itu orang yang soleh, saya melarikan diri. Aduh, janganlah. Insya Allah orang tua kita, orang tua ukhti bisa diperbaiki, insya Allah, didoain terus, minta sama Allah.
Tapi kalau nanti ternyata ditolak terus, maka seorang perempuan punya hak menuju ke mahkamah, ke pengadilan agama. Dalam Islam ada. Jadi kewaliannya bapak itu bisa digugurkan. Dengan siapa? Dengan hakim. Dipindahkan kewaliannya kepada wali selanjutnya. Ketika orang tuanya melarang anaknya kawin dengan alasan yang tidak syar'i nantinya. Tapi jangan anti kabur, kok KUA kawin, tidak. Harus ada laporan dulu ke pengadilan agama, mereka nanti yang memutuskan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, apa yang harus saya lakukan terhadap ibu saya? Karena saya dari kecil tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan perhatiannya karena perceraian orang tua. Saya merasa tidak disayang sampai saat ini. Apalagi ibu sudah menikah dan punya anak lagi. Terima kasih Ustaz. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua itu walaupun orang tuanya kafir. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu Islam sampai seperti itu. Orang tuanya kafir, anak tetap wajib berbakti sama orang tuanya. Walaupun beda agama. Apalagi sekedar seperti ini. Cukup kebaikan ibu anti, yang harus dibalas dan anti tidak akan bisa membalasnya. Dia melahirkan anti. Ingat dengan kisah seorang tabi'in yang datang ke Umar gendong ibunya dari Khurasan, riwayat lain dari Yaman. Dia bertanya untuk haji, tawaf semuanya. Ditanya, kira-kira aku sudah balas enggak budi ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala zafratu min zafaratiha. Satu rasa sakit dia ketika dia berusaha mengeluarkanmu dari perutnya, itu belum kau balas. Itu aja belum kau balas. Jadi jangan berpikir karena tidak dapat kasih sayang dari orang tua sehingga tidak berbakti sama orang tuanya. Tetap berbakti. Walaupun mungkin rasa cinta tidak ada karena nggak pernah jumpa atau apa, tapi berbakti tetap. Berbakti dengan ya datang ke ibu, mendoakan ibunya, ya berbagi dengan orang tuanya, tetap berbakti jamaah. Jamaah, mungkin ini pertanyaan terakhir jamaah. Ana nggak tahu kok haus terus di sini jamaah. Dan antum kata panitia nggak boleh minum di masjid loh. Ustadznya boleh kan? Karena hawanya Masya Allah anget jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Jika hubungan suami istri terpisah jarak, suami dan istri bekerja di kota yang berbeda, dan waktu pertemuan yang hanya seminggu dalam 1 bulan, bagaimana bakti istri terhadap suami agar menjaga keharmonisan rumah tangga? Nih ya, ada perempuan-perempuan ingat setelah dia menikah, dia punya kewajiban berbakti sama suaminya. Bukan dengan pekerjaannya. Ketika suami minta istri untuk berhenti kerja, seharusnya dia berhenti. Jangan memikirkan, ya Allah Ustaz, eman-eman, ini itu. Enggak. Insya Allah rizkimu ada ketika aku berbakti sama suamimu. Karena tujuan pernikahan itu bukan cari duit. Tapi tujuan pernikahan itu membangun rumah tangga yang harmonis, memiliki aset-aset akhirat kelaknya, anak-anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kedua orang tuanya. Tapi ketika ibunya di kota lain, bapaknya di tempat lain, maka bagaimana cara anti lihat kalau memang. Tapi suami ingat, kadangkala sebelum nikah ada persyaratan istri. Aku mau nikah sama engkau, tapi aku tetap mau bekerja. Maka si suami harus memenuhi hal itu. Karena itu janjimu ketika akad nikah. Tapi kalau tidak ada perjanjian seperti ini, ya si istri berusaha lah. Dan si suami juga hati-hati, suami yang kayak gini nih. Karena jarang ketemu, akhirnya di kota itu kawin dia. Dan halal buat dia kawin lagi. Jarang ketemu istrinya di sana. Maka berusaha istri untuk berbakti kepada suaminya sebisa dia. Karena hak suami itu besar. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku memerintahkan seseorang itu sujud untuk orang lain, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami itu jamaah.
Taib, ana minta maaf yang udah nulis pertanyaan, capek nulis, nggak dibaca. Kadang kala Ustadz, ana sudah 7 kali nulis pertanyaan, nggak dibaca-baca sama Ustadz ya. Kadang kala memang ya Allah, nggak ada waktu atau Ustadz yang nggak bisa jawab ya mah. Jadi minta maaf. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah, dan saya yakin ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.